Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dadang, sehat? Alhamdulillah Bu sehat. Hmm. Saya mau sedikit curhat, Pak Dadang. Boleh Boleh? Bu silakan. Iya, apa yang bisa saya bantu? Gini, Pak Dadang. Jadi, saya punya siswa yang sering tidur di kelas. Dia tuh jadi terganggu gitu proses belajarnya. Dia juga mempengaruhi hasil akademisnya. Oh begitu ya. Jadi apa namanya? Ada siswa yang suka tidur di kelas itu ya Bu ya, pas Iya, Pak. pembelajaran berlangsung. Nah, oke. Tujuan yang ingin kita capai apa Bu terkait dengan siswa yang sering tidur di kelas ini? Tujuan saya sih agar siswa tersebut lebih fokus lagi ya Pak ya selama pembelajaran, terus berhenti gitu tidur di kelasnya gitu. Saya ingin dia terlibat aktif dalam pelajaran dan meningkatkan pemahamannya terhadap materi yang saya berikan gitu. Hmm, bagus sih ya Bu ya. Jadi kita nanti lebih fokus pada mencari solusi ya agar siswa tersebut lebih termotivasi dan mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, sekarang apa yang sudah Ibu Deti perhatikan tentang siswa tersebut? Kira-kira menurut Bu Deti tuh kenapa sih dia sering tidur di kelas? Saya juga ingin tahu tuh Pak, dia tuh tidur di kelas tuh kenapa gitu? Karena saya merasa ada sesuatu yang mengganggunya gitu. Jika kita bisa menemukan penyebabnya, kita mungkin bisa cari solusinya juga ya, biar dia bisa mengikuti pelajaran. Betul. Kira-kira ada faktor lain nggak yang bisa jadi penyebab? Misalkan apakah apa namanya dengan kondisi fisik atau emosionalnya bagaimana? Saya saya perhatikan bahwa dia tuh sering terlihat lelah, Pak, dan tertidur di pagi hari, terutama setelah istirahat. Saya pernah bertanya kepada dia tuh nanya-nanya sedikit gitu ya, secara singkat. Dia bilang sering tidur larut malam. Kemudian tidak memberi penjelasan tuh kenapa dia tidur terlalu malam gitu. Saya juga perlu Hmm, perhatikan sih dia terlalu aktif dalam kegiatan di luar kelas. jadi mungkin Assalamualaikum Bu Deti, Waalaikumsalam, Pak Dadang. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Tumben nih Pak Dadang, ada apa Pak Dadang? Bisa saya Iya bantu? nih Bu, saya mau sharing ya, mau konsultasi. Jadi apa ya? Saya butuh coaching nih karena saya punya sedikit masalah di sekolah nih di kelas. Ada anak yang suka bolos tuh, sering bolos pas pelajaran saya gitu. Nah, seperti itu. Mm-mm. Sebelumnya, apa tuh tujuan utama Bapak dalam menghadapi siswa yang sering bolos ini? Apa ada yang ingin Bapak capai dari sesi coaching ini? Nah, tujuan utama saya itu apa ya? Agar siswa tersebut itu bisa kembali hadir di sekolah, terutama di kelas ya pas pelajaran saya, dan juga bisa berpartisipasi dalam pembelajaran dengan baik gitu. Nah, saya khawatir nih kalau misalkan terus-terusan berlanjut, prestasi akademisnya nanti akan semakin menurun dan dia pasti akan semakin tertinggal dari teman-temannya gitu. Mm-mm. Jadi fokus utama Bapak mestinya siswa hadir secara rutin ya Pak ya, gitu, Betul. dan terlibat dalam belajar mengajar. Apakah Bapak juga ingin membantu meningkatkan motivasi belajarnya? Iya Bu, tentu karena Meningkatkan kehadirannya, kemudian membantu menemukan motivasi untuk belajar ya Pak ya. Langkah betul pertama Bu. dan adalah
memahami lebih dalam alasan mengapa dia sering bolos ya, Pak, ya? Gitu. Betul, Mhm. Untuk bisa menemukan solusi yang tepat, kita perlu mengidentifikasi penyebab di balik kebiasaan bolosnya itu nggak, Pak? Apa yang sudah Bapak lakukan sama siswa ini gitu ya? Apakah sudah mencoba menghubungi dia atau orang tuanya dalam memahami masalahnya lebih lanjut? saya sudah mencoba beberapa kali ya Bu, berbicara sama siswa tersebut. Tapi mungkin dianya belum bisa terbuka ya. Dan dia itu hanya mengatakan dia itu bosan di sekolah dan merasa pelajarannya nggak menarik mungkin gitu. Jadi apa namanya? Selain itu juga saya sempat dengar dari wali kelasnya ya, dia itu punya masalah dengan beberapa teman sekelasnya. Jadi mungkin ini salah satu yang menjadi alasannya seperti itu. Jadi kita punya beberapa indikasi awal di sini ya Pak ya. Dia merasa bosan dengan pelajaran dan mungkin dia ada masalah sosial di kelas yang mempengaruhinya. Apa ada Betul. indikasi lain seperti masalah di rumah atau faktor eksternal gitu Pak? Hmm, saya belum tahu pasti ya Bu kondisi di rumahnya kayak gimana gitu. Tapi saya pernah mendengar sih dari siswa lain bahwa orang tuanya cukup sibuk gitu ya, sibuk kerja dan mungkin kurang dapat perhatian tentang kegiatan sekolahnya seperti itu. Nah, tapi saya belum sempat berbicara dengan orang tuanya secara langsung. Itu masuk akal ya, Pak, ya? Mm-mm, Apakah Bapak juga udah mencoba bicara gitu sama teman-teman, teman-teman mm-mm. sekelasnya atau wali kelas lain untuk mengetahui lebih banyak tentang interaksi sosialnya di sekolah gitu, Pak? Sepertinya ada beberapa hal yang mungkin menyebabkan dia merasa sekolah itu nggak menyenangkan ya, baik dari sisi akademik maupun sosial. Saya juga mulai berpikir apa ya, mungkin dia itu nggak punya dorongan yang cukup kuat dari orang tuanya untuk bersekolah secara rutin tiap hari gitu. Hmm. Jadi dari identifikasi ini kita melihat ada beberapa faktor yang berperan ya, Pak. Ketidaknyamanan sosial di sekolah, kurangnya minat terhadap pelajaran, dan mungkin pengawasan atau dukungan keluarga yang kurang ya, Pak ya. Di sini dengan Betul. memahami ini kita bisa merancang tuh Pak langkah-langkahnya yang lebih tepat dalam membantunya. Setelah mengidentifikasi nih Pak, beberapa kemungkinan penyebab masalahnya, mari kita rencanakan langkah-langkah konkret Pak, yang bisa Bapak ambil dalam membantu siswa ini. Menurut Bapak, apa yang bisa Bapak lakukan untuk mendekati siswa ini dan mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang situasinya saat ini? Mungkin saya akan mencoba bicara sama siswa ini ya secara pribadi, tentunya di luar kelas gitu. Nah, saya pikir dengan suasana yang lebih santai, dia mungkin akan lebih terbuka untuk berbagi ya tentang masalah yang dia hadapi, baik di sekolah maupun di rumah gitu. Mhm. Itu ide yang sangat bagus sekali ya, Pak, ya. Berbicara dalam suasana yang tidak formal bisa membantu juga dia ngerasa nyaman gitu sama Bapak. Jadi nggak ngelihat Bapak di sekolah dengan pelajaran matematikanya yang susah. Itu, apa ada yang kan Bapak tanyakan kepada dia, Pak? Mungkin saya akan mulai bertanya apakah ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman di sekolah gitu ya, baik dari sisi pelajaran atau pergaulan sama teman-temannya. Saya juga nanti akan bertanya tentang kegiatan di luar sekolah dan bagaimana kehidupan di rumahnya seperti apa Mmm, untuk mengetahui apakah memang ada masalah eksternal yang mempengaruhinya. bagus ya, Pak, ya, bagus sekali. Selain itu juga bagaimana Bapak berencana membantu dia lebih tertarik pada pelajaran Bapak di kelas gitu? Apakah ada cara untuk membuat pembelajaran lebih relevan daripada untuk buat dia gitu? Saya sih berencananya mencoba pendekatan yang apa lebih personal ya terhadap pelajaran. Mungkin saya akan menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai dengan minat siswa tersebut. Mungkin jika dia merasa materi yang dipelajarinya relevan dengan kehidupan sehari-harinya atau minatnya, mungkin saya rasa dia akan lebih termotivasi ya untuk hadir di kelas dan belajar dengan fokus gitu.
pendekatan yang sangat bagus sekali ya, Pak ya. Pembelajaran yang lebih personal dan relevan bisa membuat siswa merasa lebih terlibat. Bagaimana dengan masalah sosial? Pak, ada yang bisa Bapak lakukan untuk membantu dia lebih nyaman dalam berinteraksi dengan teman-temannya? Mungkin saya akan mencoba melibatkan dia dalam kegiatan kelompok ya, yang pastinya kelompok yang memastikan dia merasa diterima dalam kelompoknya. Jadi mungkin dengan memberikan tugas kolaboratif yang mendorong dia untuk, apa ya, berinteraksi secara positif gitu dengan teman-temannya. Ini mungkin bisa membantunya gitu. Itu strategi yang bagus ya, Pak ya. Keterlibatan dalam kelompok kecil dengan kegiatan kolaboratif bisa meningkatkan kepercayaan diri dia sendiri ya, untuk membuatnya lebih nyaman di lingkungan sekolah. Apakah Bapak berencana untuk melibatkan orang tua juga pada proses Mmm, ini? saya pikir penting juga sih untuk berbicara dengan orang tua ya. Saya ingin mengetahui apakah ada faktor di rumah yang mempengaruhi kebiasaannya bolos seperti itu, dan saya juga akan menjelaskan pentingnya kehadiran siswa di sekolah gitu. Mungkin mereka bisa lebih mendukung siswa ini untuk hadir secara rutin. Setuju ya, Pak ya. Setuju sekali komunikasi dengan orang tua itu sangat penting pada proses masalah ini ya. Terutama jika masalahnya juga berasal dari lingkungan rumah. Melibatkan orang tua juga bisa mendukung yang lebih menyeluruh kepada siswa. Apakah ada rencana lain yang ingin Bapak tambahkan? Mungkin saya juga apa ya, mau meminta bantuan ya atau melibatkan bimbingan konseling ya di sekolah jika perlu, karena jika setelah berbicara dengan siswa tersebut, saya merasa ada masalah yang lebih dalam gitu ya, seperti mungkin tekanan emosional atau psikologis. Nah, jadi saya akan meminta bantuan dari, BK ya atau konselor sekolah gitu ya, untuk menangani masalah ini lebih lanjut, seperti itu. Itu ide yang sangat baik ya, Pak. Konselor sekolah bisa memberikan bantuan yang spesifik jika anak ini mempunyai emosional dan psikologis yang paling mendalam. Ini konselor tuh sangat tahu ya, Pak ya. Jadi rencana kita adalah berbicara dengan pribadi ya, dengan siswanya tersebut, kemudian menyesuaikan metode pengajarannya Bapak, kemudian melibatkan siswa juga untuk berkolaboratif, berkomunikasi dengan orang tua juga, serta melibatkan konselor sekolah jika diperlukan. Apakah Bapak merasa rencana ini cukup untuk diimplementasikan, Pak? Saya rasa sih langkah ini sudah cukup menyeluruh ya dan bisa membantu siswa secara holistik. Kapan Bapak berencana untuk mulai menerapkan langkah-langkah ini? Apakah ada urutan yang ingin Bapak lakukan terlebih dahulu? Saya akan mulai bicara dengan siswa secara pribadi ya. Mungkin minggu depan setelah jam sekolah, saya ingin memastikan dia merasa nyaman dulu sebelum melibatkan orang tua atau konselor. Setelah itu, saya akan mulai mencoba pendekatan pembelajaran yang lebih personal di kelas dan mungkin melibatkan dia dalam kegiatan kelompok. Itu rencana yang sangat baik ya Pak ya. Setelah berbicara dengan siswa, Bapak juga mengevaluasi apakah perlu segera menghubungi orang tua atau konselor ya yang terkait untuk pendekatan pembelajarannya. Kapan Bapak akan mulai penerapannya? Mungkin saya akan mulai berbicara dengan siswa tersebut secara pribadi minggu depan ya, Bu. Halo, apakah sudah Lanjut. selesai? Halo, apakah sudah selesai? Sedikit lagi, Ibu.
Mungkin saya akan mulai dengan langkah-langkah kecil minggu depan ya, Bu. Saya akan memberikan beberapa tugas yang relevan dengan minatnya dan melihat apakah ini bisa menarik perhatiannya atau enggak. Nah, kalau dia merespon dengan baik, mungkin saya akan melanjutkan dengan metode ini. Mungkin saya akan mulai secara bertahap ya, Bu. Saya akan memastikan dia nanti berpasangan dengan teman-teman yang mendukungnya dan bisa bekerja sama dengan baik, seperti itu. Ya, betul, Ibu. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi lagi ya, Bu ya, setelah sesi ini. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya sudah mendengarkan curhatan saya ya. Terima kasih untuk sesi coaching kali ini. Baik, ya sama-sama Ibu.